Mendayung merupakan aktivitas olahraga daya tahan atau endurance yang biasanya dilakukan di perairan seperti laut, sungai, ataupun danau. Mendayung merupakan aktivitas olah fisik yang dilakukan di perairan. Maka dari itu, biasanya untuk dapat menekuninya dibutuhkan kelengkapan khusus atau alat-alat pendukung. Salam olahraga! Pemirsa TVRI Sumsel kembali hadir menyapa Anda dalam tayangan TVRI Sport bersama saya Afi Wasari, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu olahraga tradisional yang sangat terkenal di Provinsi Sumatera Selatan. Dan olahraga ini tak hanya populer di Kota Palembang saja, namun perlombaannya juga terus digiatkan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah. Dan salah satunya yang ada di Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana informasi selengkapnya? Saksikan dalam tayangan kali ini. Kelengkapan melakukan aktivitas mendayung ini diantaranya perahu dan dayung. Bahkan ada sebagian yang harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan seperti pelampung. Sementara jika dilihat dari jenisnya, terdapat 2 jenis olahraga dayung yang paling umum, yaitu rowing dan canoeing atau kayak. Di samping itu, ada juga kategori dayung tradisional yang biasanya menggunakan perahu yang namanya pun beragam di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan misalnya, warga mengenalnya dengan perahu bidar, singkatan dari biduk lancar, atau dapat diartikan perahu yang melaju dengan cepat. Perahu bidar tak sekedar alat transportasi masyarakat yang tinggal di sekitaran perairan. Mereka pun memanfaatkan perahu bidar ini untuk diperlombakan. Perlombaan dayung tradisional bidar ini merupakan salah satu tradisi khas dari wilayah Sumatera Selatan. Perlombaan bidar yang tergolong sebagai olahraga dayung tradisional memang cukup populer di Sumatera Selatan. Hal ini tak terlepas dari kondisi Kota Palembang dan daerah sekitar, yang geografisnya dikelilingi sungai dan anak sungai. Jika dilihat dari sejarahnya, perahu bidar sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Pada masa itu, perahu dinamai pencalang. Pancal berarti lepas, sementara ilang berarti menghilang. Sehingga maksud dari perahu pancalang ialah perahu yang cepat menghilang. Selain untuk berpatroli, pancalang juga digunakan sebagai alat angkutan transportasi sungai bagi sang raja. Selain itu, dijadikan juga oleh warga sebagai sarana untuk berdagang di sungai. Bila membaca sejarah, pancalang itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya perahu bidar. Untuk menjaga kelestarian perahu bidar ini, maka digelarlah lomba perahu bidar hingga saat ini. Perlombaan perahu bidar biasanya hanya akan diadakan pada momen hari-hari besar, seperti saat Hari Jadi Kota Palembang atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun saat ini perlombaan bidar tak hanya digelar di Sungai Musi, Kota Palembang. Daerah lain pun acap kali menggelarnya. Warga Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan contohnya. Di samping untuk menghibur warga setempat, perlombaan ini juga menjadi ajang untuk mengenalkan sekaligus melestarikan tradisi perahu bidar kepada masyarakat. Perkembangan kemarin saya sudah pas 17 Agustus kami sudah mengadakan ini bidar khusus emak-emak ini, dan alhamdulillah antusiasnya sangat-sangat luar biasa. Dan juga karena kita ketahui Desa Burai ini setengahnya adalah sungai. Jadi memang aktivitas banyak di sungai, apalagi penghasil ikan yang banyak di Desa Burai. Jadi bidar ini menjadi suatu tradisi di Desa Burai. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saya, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, ayo daftarkan tanahmu melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL PM untuk dijadikan sertifikat melalui kantor pertanahan terdekat. Dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat PTSLPM, syarat mudah, lengkap, aman, dan sederhana. Sertifikat pasti jadi. Pasang patoknya, daftarkan tanahmu, datangi kelurahan atau kantor desa terdekat. Dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap partisipasi masyarakat PTSLPM, sertifikat dapat, hidup tenang dan pasti sejahtera. Bagi masyarakat di Kota Palembang, tradisi bidar merupakan tradisi lomba tahunan.
Rupanya hal itu menginspirasi warga Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, memasukkan lomba bidar dalam festival Burai. Meski perahu bidar ini lebih kecil. Nah, pemirsa, untuk perlombaan bidar di Desa Burai kali ini akan dilakukan di perairan yang ada di sekitar Desa Burai ini. Dan uniknya, jika biasanya kita tahu bahwa bidar ini diikuti oleh laki-laki, nah kalau di sini yang akan ikut dalam perlombaan bidar ini adalah emak-emak. Dan memang untuk bidar di sini adalah bidar mini, di mana dalam satu perahu nantinya hanya akan ada 5 orang. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat. Lanjut, karena finishlah yang menentukan mereka menang atau kalah. Boleh lanjut. Desa Burai, Tanjung Batu, Ogan Ilir, yang dilintasi Sungai Kelekar, dipandang cocok untuk perlombaan bidar mini. Dan tak lupa peserta wajib harus memakai pelampung yang sudah disiapkan BPBD. Dan yang begitu berenang susah. Ya, sama ukurannya kayak biar asik bergerak gitu. Simpel tapi nyaman. Ya, kita cari aman boleh. Mungkin. Baik, sekali lagi kepada Perlombaan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan untuk memeriahkan Festival Burai. Kita bersiap-siap, Afrika belum dimulai. Bersiap-siap. Perlombaan bidar ini juga bukan kali pertama yang diadakan di Desa Burai. Sebelumnya perlombaan bidar diadakan di Desa Burai saat peringatan Hari Kemerdekaan RI atau yang populer Momentum Agustusan. Kegiatan ini tentu disambut antusias oleh masyarakat setempat. Kami sebagai ibu-ibu mendukung semangat karena kami ini sebagai warga sini merasa senang. Tadinya kan ibu-ibu cuma bekerja sebagai ibu rumah tangga, betenun. Jadi dengan adanya bidar, dia membuat motivasi kan. Apa itu namanya? Memberi semangat, hiburan bagi ibu-ibu. Karena memang bidar kan biasanya Iya, untuk kan laki-laki biasa sekarang emansipasi wanita. Jadi perjuangan Ibu kita Kartini kan untuk wanita. Kami mengharapkan sebagai warga kepada kepala desa, seluruh perangkat, seluruh panitia-panitia mendukung adanya kegiatan ini. Minta setiap tahun diadakannya di Burai. Berbeda dengan perlombaan bidar yang diadakan saat peringatan Hari Jadi Kota Palembang ataupun Agustusan di Kota Palembang. Perlombaan bidar yang diadakan di Desa Burai ini adalah jenis bidar mini, di mana jumlah pesertanya hanya 5 orang. Insya Allah kita akan segera mudahan nanti siang pulang membawa kesan-kesan yang baik dari Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya, khususnya dari Desa Burai. Ya, inilah dia tim. Uniknya lagi, peserta lomba bidar mini di Desa Burai ini dikhususkan bagi kaum Hawa, tepatnya emak-emak. Biasanya sih, perlombaan bidar ini identik diikuti kaum laki-laki. Dan sampai ke finish, kamu. Apapun terjadi, tetap sampai ke finish. Iya. Singa laut sentuh satu memakai warna. Perlombaan bidar bertumpu pada kekuatan mendayung dari setiap peserta, sehingga dibutuhkan tenaga atau kekuatan fisik yang kuat bagi para peserta untuk dapat memenangkan perlombaan. Maka dari itu, perlombaan bidar ini identik diikuti kaum laki-laki. Sebenarnya ini hal yang pertama Ibu untuk acara di Desa Burai kan, Festival Burai. Apalagi ini masalah emak-emak bidar mini, terdiri dari 5 peserta, satu tim. Kebanyakan kan
yang ikut bapak-bapak biasanya tuh daftar. Ini kami bedakan khusus untuk ibu-ibu emak-emak. Kami buka khusus untuk SOI, Bu. Jadi mereka ikut dari desa-desa lain boleh mendaftar. Jadi seluruh desa-desa mendaftar. Jadi ada berapa nih peserta yang ikut di lomba? Untuk sekarang sudah ada 13 desa yang ikut, 13 tim kan. Kami masih membuka, kalau mereka mau datang langsung daftar, langsung ikut perlombaan, kami masih menerima. Pandangan itu ternyata dapat ditepis, di mana kaum Hawa membuktikan bahwa mereka pun mampu ikut ambil bagian pada lomba bidat. Oke, bersiap-siap diluruskan perahunya. Hal terpenting dimiliki peserta saat mengikuti perlombaan ini ialah kemampuan teknik mendayung. 2, 1. Iya, inilah dia. Tim silakan kita saksikan bersama-sama. Iya. Siapakah yang akan sampai ke finish dulu? Perlombaan bidat sendiri tergolong sebagai olahraga dayung. Untuk itu, agar dapat menekuni olahraga yang satu ini, maka para penekunnya juga harus memahami teknik-teknik dasar olahraga dayung saat melakukan perlombaan bidat. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Belum adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perselisihan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itulah, sertifikat menjadi sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, telah meluncurkan program strategis berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Ayo ikuti PTSL Partisipasi Masyarakat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak,
hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lomba Bidar Mini dalam rangka memeriahkan Festival Burai yang berlangsung di Sungai Kelekar, Kabupaten Ogan Ilir, diikuti sekitar 14 tim. 3, 2, 1. Iya, itu dia tim Bidar dari Singalaut dan dari Desa Sentul. Wakil pelaut merah dari Desa Burai yang bernama Singalaut. Silakan kita saksikan. Para anggota tim Bidar Mini ini bukanlah dari kalangan atlet dayung. Meski demikian, mereka harus mampu menguasai teknik-teknik dasar olahraga dayung modern. Teknik-teknik dasar dalam olahraga dayung ini diantaranya teknik dayung maju, teknik dayung mundur, teknik dayung pacung, teknik dayung tolak, teknik dayung sistrum, dan teknik berhenti. Bersama-sama Bidar warna merah. Itulah Regu Selinca dari Desa Burai dengan Bidar warna biru. Warna biru itulah dari Tanjung Raya. Masih saja kita saksikan bersama-sama Mas Regu Bidar dari Tanjung Raya. Dapat Di samping teknik-teknik dasar mendayung yang harus dikuasai para anggota tim Bidar, kekompakan antar sesama anggota tim pun harus hadir. acara tanggapan dan siap. Jalur kanan siap. Dengan kata lain, setiap anggota harus mampu untuk saling menjaga keseimbangan dan kecepatan dayung agar mampu mencapai kemenangan. Boleh 4, boleh 5, boleh ya, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika para anggota tidak mampu menjaga keseimbangan dan ritme mendayung, maka besar kemungkinan perahu akan karam. Dan tentu saja para anggota gagal untuk memenangkan perlombaan. Hal tersebut nyatanya terjadi saat perlombaan Bidar di Festival Burai. Meski begitu, para peserta dan penonton tetap larut dalam atmosfer keseruan perlombaan Bidar.
olahraga bisa diadakan di mana saja, terutama kita mengangkat kekhasan daerah sini, lingkungan alam sini melalui bidar ini yang terus memang ada di sekitar kita sendiri. Jadi memang ini membangkitkan semangat, mungkin meramaikan, menaikkan kembali tradisional olahraga nasional ke tradisi-tradisi kita melalui lomba bidar ini sangat-sangat baik, dan semoga ini bisa ada event tahunan yang selalu akan ada di Desa Burai ini. Olahraga dayung tradisional yang satu ini tak hanya digeliatkan untuk hiburan semata bagi warga. Namun perlombaan ini sekaligus upaya untuk melestarikan kearifan lokal khas Sumatera Selatan. Jadi perlu kami ingatkan kalian ataupun peserta bidar yang baru hadir. Semoga saja dengan sering digelarnya perlombaan bidar di tiap-tiap daerah, mampu mendorong semangat generasi muda untuk menekuni olahraga dayung, termasuk lestarinya tradisi lomba bidar. Ya pemirsa, tentunya dengan adanya kegiatan perlombaan bidar yang diadakan ini tak hanya akan menyemarakan olahraga bidar saja, namun juga dapat mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di Desa Burai. Dan tentunya kegiatan ini juga diharapkan dapat terus dilestarikan sehingga nantinya dapat dikenal olahraga bidar ini oleh generasi-generasi muda selanjutnya. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport di episode selanjutnya. Salam olahraga.